tanda-tanda bahwa Anda sedang menuju kekayaan yang masif, kekayaan yang luar biasa. Ini adalah 10 tanda Anda akan menjadi orang kaya raya yang luar biasa. Teman-teman, saya tahu kalau Anda bicara soal kekayaan dan kemakmuran, kita pasti excited dan senang banget. Saya ingin memberikan Anda sebuah rahasia. Tanda-tanda bahwa Anda sedang menuju kekayaan yang masif, kekayaan yang luar biasa. Ini adalah 10 tanda Anda akan menjadi orang kaya raya yang luar biasa. Tanda yang pertama, Anda punya tujuan. Dan tujuannya adalah tujuan yang jelas. Kalau saya tanya, apakah Anda punya target? Lalu Anda bilang, oh punya Pak. Target siapa? Target saya adalah jadi orang kaya. Target jadi orang kaya belum jelas. Kalau Anda mengatakan saya akan memiliki passive income sebesar titik-titik di usia titik-titik, ini akan menjadi tujuan yang jelas. Jadi tips pertama, silakan Anda tulis, saya sudah, bukan saya akan ya, saya sudah menjadi pengusaha sukses di usia sekian dengan aset minimal sekian. Jadi saya kasih sedikit story. Pada usia 20 tahun saya pernah dihina karena pendidikan, karena sekolahnya nggak pinter dan seterusnya. Lalu kemudian pada usia itu saya mengatakan, usia 35 kalau saya nggak bisa jadi GM, saya harus jadi pengusaha. Dan apa yang menarik, 28 saya jadi manajer, umur 30 saya menjadi sales and marketing manager membawahi branch managers. Umur 34 saya menjadi vice president. Dan umur 34 saya memutuskan untuk memulai usaha di usia 33. Usia 33 saya udah punya bisnis. Dan target yang jelas itu ternyata hanya jelas saja sudah sangat luar biasa. Jelas aja udah luar biasa. Jadi Anda harus bisa memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang kedua, Anda akan menjadi miliarder ketika berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu ada 3. 1, Anda terbuka untuk memperbaiki kesalahan Anda. Yang kedua, Anda terbuka mendengar pendapat orang lain. Yang ketiga, Anda terbuka untuk belajar dari orang lain. Ini yang menarik. Kalau Anda punya kesalahan, Anda mau memperbaiki kesalahan Anda terbuka bahwa Anda tidak menganggap Anda paling benar di dunia, lalu kemudian Anda mau mendengar pendapat orang lain, Anda mau belajar dari orang lain, Anda pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Yang ketiga, Anda adalah orang kaya ketika fokus Anda membangun aset. Ada orang yang bajunya itu-itu aja. Dalam arti itu-itu aja ya bajunya nggak terlalu banyak. Lalu saya tanya, kenapa lu baju lu nggak banyak? Buat apa? Bajunya ya begini aja, santai, nggak ada masalah kok gitu. Jadi selalu pakai baju itu-itu aja. Tapi yang menarik adalah dia ngumpulin barang-barang atau ngumpulin benda-benda yang akan bertumbuh dalam segi aset. Apa yang dia beli? Tanah. Dan dia belinya di desa, di kampung. Orang ini adalah kawan baik saya. Dia adalah salah satu orang yang menurut saya punya kecerdasan berbeda lah dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi dulu usia saya 25, dia juga 25, dia sering beli yang namanya Lego. Lego itu mainan anak-anak, betul ya? Tapi dia beli Lego, ya waktu itu harga masih cukup tinggi, cukup mahal. Tapi dia beli, dikumpulin Lego 1, 2, 3. Kalau kita ke rumahnya, kita lihat satu lemari, itu isinya Lego yang tidak dibuka. Jadi Legonya nggak dibuka. Legonya bukan untuk mainan sendiri. Legonya bukan untuk dipecah. Tapi Legonya disimpan. Yang menarik adalah, ada satu Lego yang ketika dia beli harganya sangat murah. Ketika dijual di eBay, harganya mahalnya luar biasa. Bahkan anak ini untung berkali-kali lipat. Anda yang tahu permainan ini, saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri tidak bermain hal-hal seperti ini, tetapi anak ini banyak duit hanya jualan Lego. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengumpulkan aset. Dia mengumpulkan aset-aset yang sifatnya kalau
Di kota beli tanah pasti mahal, Pak. Tapi kalau kita beli tanah di desa murah. Jadi dia punya tanah di Sukabumi, dia punya sawah, dia punya ladang, satu-satu, dikit-dikit, nggak banyak-banyak, tapi bertambah, dan bertambah. Jadi kalau Anda adalah orang yang hobi mengumpulkan aset, Anda pasti jadi orang kaya. Walaupun uangnya kecil, kalau uang itu dimasukkan ke dalam aset, Anda pasti jadi orang kaya. Yang keempat adalah sangat berkalkulasi pada risiko. Jadi ada orang-orang yang kalau mengambil keputusan itu, dia pinter ngitung. Dia tahu cara ngitung. Oh, ini bakal naik di sini, bakal melakukan ini, dia hitung-hitung. Dan kalkulatif ini penting banget. Kalkulatif ini penting, kenapa? Karena kita bisa menimbang-nimbang risiko. Nah, teman saya ini paling tidak suka main money game. Saya bilang, lu kan banyak duit. Waktu itu saya pernah diperkenalkan dengan sebuah MLM, katanya MLM, ternyata adalah money game. Lalu kemudian saya tawarin, bro, lu kan banyak duit bro, ikutlah ini, dikit, murah. Lu bisa dapat 10% setiap hari. Setiap hari, zaman dulu setiap hari 10%. Dia bilang, enggak lah bro, gua mah yang pasti-pasti aja lah. Gua nggak tahu itu bakal bener apa enggak. Dan kenyataannya dalam 6 bulan scam. 6 bulan scam. Nah, yang menarik adalah beliau adalah orang yang kalkulatif. Dia bisa memandang dan melihat uang saya lari kemana. Dan kalkulasi ini bukan hanya sekedar mereka mau melakukan kalkulasi yang sifatnya pelit, tetapi juga menghitung aset-aset dia yang sudah ada. Jadi orangnya sangat-sangat detail, ngitung semua. Yang kelima adalah tuntas. Anda orang yang tuntas, ya, jangan sampai kayak gitar Rhoma Irama, ya, nggak ada ujungnya. Nah, berapa banyak orang di luar sana yang punya aktivitas, punya proyek, ada kepala, tapi nggak ada ujungnya. Menurut saya itu sangat-sangat kurang bagus. Ada kepala, harus ada ujung. Ada mulai, ada akhir. Ada start, ada finish. Ini yang akan membuat Anda menjadi leader yang hebat. Anda menjadi pengusaha yang luar biasa. Anda menjadi karyawan yang luar biasa, dimulai dari hal yang tuntas. Nah, yang keenam. Walaupun Anda kalkulatif, Anda tidak takut gagal dan berani mencoba hal baru. Jadi kalkulatif biasanya berkaitan dengan uang. Tetapi mencoba hal baru adalah dengan kegiatan. Misalnya ada sesuatu, misalnya mencoba-coba jualan, mencoba melakukan aktivitas untuk negosiasi, mencoba untuk memulai sebuah bisnis baru yang nilainya tidak terlalu besar, Anda coba dan Anda boleh lakukan. Sehingga Anda bisa mengerti dan bisa belajar. Ya, prinsip nomor 2, belajar dari kesalahan, memperbaiki diri. Dengan cara apa? Berani melakukan kegagalan. Kebanyakan orang gini, gagal tidak menyebabkan Anda menjadi gagal. Kegagalan tidak membuat Anda gagal. Tahukah apa yang membuat kita gagal? Takut melakukan kegagalan adalah yang membuat kita gagal. Kalau kita takut gagal, itu sudah bikin kita gagal. Makanya nggak usah takut gagal. Karena kegagalan tidak akan membuat kita gagal. Kegagalan hanya membuat kita lebih dekat dari kesuksesan. Yang ketujuh adalah kerja keras. Tidak ada yang bisa melawan kerja keras. Orang yang mau kerja keras, orang yang fight dengan pekerjaannya, orang yang serius pasti akan sukses dan bisa menjadi orang yang hebat. Yang kedelapan adalah hemat. Jika Anda adalah orang yang hemat, suatu hari Anda pasti mengalami kesuksesan dan kaya raya kalau uangnya tidak dipakai secara konsumtif atau tidak dibelikan aset-aset yang menurun secara nilai. Yang kesembilan, rajin sedekah. Kenapa rajin sedekah? Sedekah itu bukan berarti hanya sekadar uang, tapi Anda orang yang senang berbagi ilmu. Anda orang yang senang berbagi kebaikan. Anda senang berbagi waktu. Anda senang berbagi kebahagiaan. Anda juga senang berbagi tenaga. Ini akan membuat Anda lebih disayang banyak orang. Yang terakhir ini cukup menarik. Anda akan sukses kaya raya kalau tidak mengeluh. Mengeluh adalah pekerjaan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak mau bertanggung jawab, mereka menunjukkan kehebatan dengan mengeluh. So teman-teman,
Semoga 10 hal ini bisa memberikan Anda makna yang luar biasa yang mungkin Anda bisa cek. Jangan-jangan Anda adalah seorang hebat yang punya tanda-tanda jadi orang kaya. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.